Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang menjadi tanda kerahiman bahkan pengampunan untuk kami dan memberi teladan terbaik dalam mengasihi siapapun juga, semua orang tanpa diskriminasi, termasuk orang-orang yang membenci atau menyakiti. Semoga kami Kau anugerahi kebijaksanaan sebagaimana Salomo yang berdoa bagi banyak orang agar Engkau berkenan mengampuni setiap kelemahan dan dosa, menghadirkan kesejahteraan di dalam kehidupan kami. Semoga kami pun menjadi tanda damai sejahtera di dalam kehidupan bersama, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca kali ini bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 8 ayat 22 sampai 23, dilanjutkan ayat 27 sampai 30. Pada hari penabisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini? Karena itu berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba persembahkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu persembahkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka persembahkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik membaca dan merenungkan bacaan pertama tadi, dan nanti kita tempatkan dalam konteks sosial politik kita. Kita membaca dalam bacaan yang pertama satu doa dan permohonan yang dipersembahkan oleh Salomo. Ketika bait suci selesai dibangun, Salomo sendiri yang memimpin umat dalam liturgi peresmian bait suci
dan itu dilakukan selama hari raya Pondok Daun. Itu yang dapat kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 1 sampai 66. Dalam doa itu Salomo mencontoh ayahnya, yaitu Raja Daud. Dia sendiri memimpin umat Israel sebagai imam dan raja yang berdoa, dan doanya dalam ritus yang panjang dapat kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai 53. Salomo juga memberkati umat dalam nama Tuhan Allah. Itu dapat kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 54 sampai 61. Dan kemudian Salomo mempersembahkan kurban berupa lembu dan domba. Rinciannya dapat kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 62 sampai 66. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita mendengar sebagian doa yang dipersembahkan oleh Salomo dalam peresmian atau penahbisan bait suci. Dalam doanya Salomo merujuk pada perjanjian yang telah dibuat oleh Allah sendiri dengan umat manusia dan khususnya umat Israel. Salomo meminta kepada Tuhan agar membebaskan Israel dari kutukan. Nah, kutukan dalam perjanjian lama itu bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa kekalahan perang, kekeringan, kelaparan, wabah, penyakit, penahanan yang menjadi tawanan dan kemudian dibuang di tempat pengasingan. Dalam permohonannya, Salomo berdoa kepada Tuhan Allah, termasuk mohon pengampunan agar Tuhan Allah mengampuni dan memulihkan orang-orang buangan yang bertobat, mengakhiri kekeringan yang disebabkan oleh dosa, yang juga menyelamatkan orang-orang berdosa, mengabulkan doa dan permohonan bangsa-bangsa bahkan bukan Yahudi, lalu memberikan kemenangan kepada umat Israel dalam peperangan, dan kemudian memohon agar Allah menunjukkan pengampunan, belas kasih, dan kerahiman kepada para tawanan yang bertobat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setelah doa penahbisan bait Allah itu, Salomo percaya, bahkan dia sungguh mengimani Tuhan Allah akan memastikan bahwa Tuhan Allah telah mendengarkan doanya, dan bahwa bait suci yang telah disucikan sebagai tempat kediaman kehadirannya juga akan menjadi berkat untuk siapa saja yang berdoa di dalamnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu pokok gagasan dari bacaan pertama dan juga detail unsur-unsur yang ada di dalamnya kalau dibandingkan dalam konteks keseluruhan dari kitab pertama Raja-Raja terkait dengan doa Salomo kepada Tuhan Allah. Apa maknanya untuk kita? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita mengalami hari-hari ini situasi sosial politik kita menuju pemilu 2024. Mereka yang ikut serta dalam pertarungan politik ini kadang-kadang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang lawan-lawan politiknya.
saling menyerang itu bukan DNA bangsa kita. DNA bangsa kita adalah hidup dalam kerukunan, dalam perdamaian, dalam persaudaraan, bahkan pengampunan. Sama seperti yang didaraskan oleh Raja Salomo. Raja Salomo pun berdoa bahkan bagi orang-orang yang bukan dari bangsanya. Mereka yang masuk dalam kategori tawanan perang pun dibawa di dalam doa itu. Itulah sebabnya kita bisa belajar dalam konteks ini menjadi pribadi yang baik, yang lemah lembut, yang tidak memaksakan kehendak sendiri hanya karena arogansi, kesombongan. Kita butuh kerendahan hati untuk menghargai orang lain. Bahkan juga dalam arti tertentu kita harus berani meminta maaf bila kita melakukan sesuatu yang keliru. Menarik bahwa salah satu calon presiden dan wakil presiden itu meminta maaf pada satu statement ketika debat capres yang terakhir kemarin. Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam arti tertentu memberikan contoh yang baik ketika dengan rendah hati berani meminta maaf kepada lawan-lawan politiknya apabila selama kampanye, debat ada kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak berkenan, minta maaf. Ini bagi saya sesuatu banget. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sama seperti Salomo yang memohon pengampunan kepada Tuhan Allah, demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi tanda damai sejahtera dalam mewujudkan kerukunan, persaudaraan, dan peradaban kasih di tengah-tengah kehidupan kita yang saling terhubung satu terhadap yang lain, maka disebut peradaban kasih ekologis. Kita tidak bisa menang-menangan untuk kepentingan diri pribadi kita, untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara kita. Yang utama adalah kerukunan. Itulah yang sudah saya mulai pada hari kemarin dengan novena doa untuk bangsa kita. Untukmu Indonesia ya Tuhan Allah, ku persembahkan agar cinta kasih, damai, sejahtera, keadilan diwujudkan dalam semangat kerukunan dan semangat persaudaraan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah kiranya yang dapat juga kita renungkan dalam kehidupan kita berdasarkan dari bacaan yang pertama tadi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.